Perkenalkan, nama saya Ulfa Handayani. Biasanya saya dipanggil Ulfa. Saya kelas 10 IPA 2. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Sekayam. Selamat datang di bab pengetahuan dasar pemetaan. Bareng Ulfa, kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan sama pemetaan. Pada video ini kita bakalan belajar tentang peta, dimulai dari definisinya, terus komponen-komponen yang ada di dalamnya, kemudian jenis-jenisnya, sama yang terakhir proyeksinya. Oke, kita bahas definisi petanya dulu ya. Apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dengan bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Setelah tahu definisinya, peta juga punya beberapa komponen yang harus dimiliki. Kita bahas ya. Sekarang coba deh kalian lihat peta ini. Ada sekitar 8 komponen di antaranya. Garis tepi, judul peta, legenda, inset, orientasi, skala, sumber data dan tahun pembuatan, yang terakhir garis astronomi. Mari kita bahas. Dimulai dari komponen pertama yaitu judul. Judul merupakan komponen yang paling penting. Soalnya, dengan cuma baca judul, pengguna tuh bisa langsung tahu nih informasi utama yang ingin disampaikan sebuah peta. Yang kedua, ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang lain. Yang ketiga, legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakannya yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol pada antara lain. Yang pertama, simbol titik. Digunakan untuk menyajikan tempat data posisional. Yang kedua, simbol garis. Digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang terakhir, ada simbol area. Digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Komponen yang keempat, ada inset. Inset menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya, yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain yang di sekelilingnya. Misalnya, peta Pulau Jawa sebagai peta utama, sehingga untuk melihat posisi Pulau Sumatera dalam pulau-pulau lainnya dibuat peta Indonesia sebagai insetnya. Komponen yang kelima, orientasi. Orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah uang menunjukkan ke arah utara. Komponen yang keenam, skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Nih ya, ada 3 jenis skala. Ada skala angka, ada skala garis, sama skala verbal. Oke, kita bahas skala angka dulu ya. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya dengan angka. Contohnya 1:500.000. Dibaca setiap 1 meter pada peta mewakili 500.000 cm di lapangan. Yang kedua ada skala garis.
Skala garis atau grafis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas, dan setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Yang terakhir ada skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara verbal. Skala yang sering ada di peta-peta tidak menggunakan satuan pengukuran metrik, misalnya peta-peta di Inggris. Contoh, 1 inch to 1 mile. Artinya adalah bahwa 1 inci di peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan. Skala verbal biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa. Selanjutnya kita bahas tentang komponen yang ketujuh, yaitu sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Setelah kita membahas tentang komponen yang ketujuh, sekarang kita akan membahas komponen yang terakhir, yaitu garis astronomi atau koordinat. Garis astronomi berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta, berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Oke, setelah kita mengetahui komponen-komponen peta, kemudian kita belajar mengenai jenis peta. Apa aja sih? 1. Jenis peta berdasarkan skala. 1. Peta kadaster berskala 1:100 sampai 1:5000. Dipakai untuk membuat peta dalam sertifikat pembuatan tanah. 2. Peta skala besar berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. 3. Peta skala sedang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi. 4. Peta skala kecil berskala 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Digunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. 5. Peta skala geografis berskala lebih besar dari 1:1.000.000. Jenis peta yang kedua adalah jenis peta berdasarkan isi. Jenis peta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peta umum. Peta umum atau peta ikhtisar adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah seperti sungai, danau, dan jalan. Peta umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peta topografi. Peta topografi digolongkan menjadi tiga, yaitu peta planimetrik, peta kadaster, dan peta batimetrik. Yang kedua, peta chorografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian kenampakan permukaan bumi. Jenis peta berdasarkan isi yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus biasa disebut dengan peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu seperti peta kepadatan penduduk, peta transportasi, peta tanah, dan lain-lain. Contoh peta tematik adalah peta diagram, peta distribusi, dan peta isoline. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuk. Yang pertama, peta timbul. Yang kedua, peta datar. Yang ketiga, peta digital. Yang terakhir, jenis peta berdasarkan sumber data. Jenis peta ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peta induk. Yang kedua, peta turunan.
Setelah kita mempelajari jenis-jenis peta, yang terakhir ini kita belajar tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Di dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa hal yang tidak boleh terabaikan, yaitu A. Peta harus equivalent, yaitu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. B. Peta harus equidistant, yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. C. Peta harus conform, yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Jenis-jenis proyeksi peta dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Proyeksi azimutal. Proyeksi zenital adalah proyeksi pada bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi berdasarkan arah sinar proyeksi. B. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. C. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah pada negara-negara di Eropa. Jenis proyeksi peta dapat diamati pada gambar berikut. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kosakata dan kurang sopan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya.